Linux dengan NIM V34220003 akan menjelaskan sedikit paparan tentang bagaimana instalasi WordPress pada virtual machine. Paparan ini saya berikan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Cloud Computing. Oke, sedikit tentang preview yang harus dibutuhkan dalam instalasi ini, yaitu 2 buah virtual machine. Yang satu digunakan web server, yaitu yang digunakan sebagai media WordPress-nya, dan yang kedua sebagai database. Nah, sebelumnya saya telah melakukan instalasi pada 2 virtual machine, yaitu pada web server dan pada database server. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mengkonfigurasi pada kedua virtual machine ini. Yang pertama itu pada virtual machine 1 yang digunakan sebagai web server atau wadah WordPress-nya. Yang pertama yang harus dikonfigurasi itu menginstalasi Apache Server. Terdapat 3 perintah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama sudo apt update, yaitu memeriksa apakah semua paket-paket yang tersedia itu ada begitu. Jika sudah, dilanjutkan dengan menginstalasi Apache-nya. Itu akan menginstalasi Apache pada web server virtual machine yang akan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya itu sudo systemctl restart apache 2 yang berarti merestart semua perintah dari awal yang telah dikonfigurasikan. Apabila semua konfigurasi semua sukses dan telah berhasil, maka akan dapat dicek dengan mengakses public IP address pada virtual machine 1, yaitu dapat dilihat di bagian public IP v4 address ini. Dan juga dapat dicek menggunakan pada terminal dengan komen systemctl status apache 2, itu melihat apakah status itu sedang aktif, berhasil, atau gagal. Di sini dapat dilihat dengan status aktif running, dengan status yaitu sukses, yang berarti Apache servernya telah berhasil diinstal dan diterapkan di dalam virtual machine 1. Selanjutnya itu menginstalasi PHP. Sama seperti sebelumnya, cukup mengikuti perintah-perintah yang telah diberikan. Seperti ini, itu sudo apt install php, itu menginstal PHP-nya pada virtual machine. Selanjutnya itu menginstal sudo apt min install php mysql, php core, php gd, dan php zip. Itu menginstal beberapa paket PHP yang akan digunakan dalam virtual machine 1. Setelah penginstalan telah berhasil, maka dilanjutkan dengan mengkonfigurasi apakah PHP itu benar terinstall atau tidak dengan perintah php min v. Dapat
ini jika telah seperti ini, maka PHP di dalam virtual machine itu telah terinstall dengan baik. Nah, selanjutnya itu menambahkan file PHP ke dalam virtual machine dengan komen sudo v/var/www/html/info.php yang berisikan beberapa struktur PHP, PHP info, dan jika telah selesai mengkonfigurasi semua PHP tersebut, maka dapat di cross check dengan men-search IP address dari virtual machine 1/php. Di sini saya memiliki virtual machine 1 IP-nya itu 129.150.62247. Nah, dapat dilihat 129.150.62247/php. Nah, ini merupakan tampilan jika kita telah sukses dalam menginstalasi dan mengkonfigurasi PHP ke dalam virtual machine 1. Selanjutnya itu mengkonfigurasi folder HTML di dalam web server Apache tersebut. Terdapat beberapa perintah yang harus dilakukan dan yang dapat diikuti. Dan ini merupakan diterapkan di dalam virtual machine 1. Yang pertama itu menambahkan pengguna ke dalam grup www/data. Dan ini dapat diganti dengan menjadi /var/www/html, yaitu file directory yang telah terinstall di dalam file Apache tersebut. Kemudian mengganti kepemilikannya. Dan yang terakhir yaitu mengganti perizinan di dalam file dan directory yang memungkinkan pengguna dapat membaca dan mengedit. Untuk konfigurasi pada virtual machine sampai situ saja, dan selanjutnya kan langsung ke virtual machine kedua yang digunakan sebagai database server. Nah, pada virtual machine yang digunakan sebagai database server ini, kita harus menginstal yang tadinya pada virtual machine 1 harus menginstal Apache dan PHP, sedangkan di virtual machine 2 ini, pada database ini, hanya perlu menginstalkan MySQL server dan client. Seperti biasanya itu menginstal paket MySQL servernya, kemudian login ke MySQL, dan untuk change ini di bagian passwordnya dapat dikosongkan, kemudian keluar dari MySQL. Nah, bila kita coba untuk masuk ke dalam MySQL-nya, itu dapat MySQL. Nah, ini
merupakan tampilan awal jika telah berhasil menginstal MySQL ke dalam virtual machine 2 dalam database-nya dan sudah siap untuk dikonfigurasikan ke tahap selanjutnya. Untuk perintah-perintah berikutnya dapat di next saja. Oke, selanjutnya itu mengkonfigurasi mengkonfigurasi database untuk keperluan WordPress pada MySQL. Pertama yang harus dibuat yaitu membuat user untuk MySQL yang akan diakses oleh WordPress-nya nanti. Seperti komennya itu create username. Ini untuk web servernya dan ini untuk password. Pastikan untuk tidak membuat karakter yang sulit untuk diingat. Membuat user adminnya itu sama dengan user yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian membuat nama dari database tersebut, apa yang harus dibuat. Jika sudah, maka akan terdapat seperti tampilan ini. Cek. Nah, di sini saya telah membuat sebuah database dengan nama WP Database. Begitu apabila telah sukses dalam mengkonfigurasi nama database, nama user dan passwordnya. Lakukan yaitu menginstalasi WordPress baik pada virtual machine 1 yang digunakan sebagai web server dan di dalam device kita sendiri. Itu yang pertama itu mengunjungi website WordPress-nya langsung, kemudian menginstal WordPress-nya. Kemudian apabila telah melakukan instalasi pada WordPress, kemudian menginputkannya ke dalam WinSCP. Kemudian pada WinSCP itu login menggunakan virtual machine 1 itu yang digunakan untuk sebagai wadah WordPress-nya. Di sini menggunakan VM1. Dan misalnya Ubuntu. Advanced digunakan web server. Jika sudah langsung OK dan login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari mengekstrak file WordPress ke dalam file directory di dalam virtual machine 1 kita yang telah diinstalasikan. Nah, caranya tinggal cukup drag and drop, maka filenya akan langsung berpindah. Oke, apabila telah melakukan ekstraksi ke dalam
directory di dalam Ubuntu-nya. Selanjutnya yang dilakukan yaitu mengkonfigurasi pada web server di dalam Ubuntu-nya. Yang pertama yang dilakukan yaitu mengunduh WordPress yang telah diinstalasikan dengan komen seperti berikut. URL download. URL ini berisikan nama situs dari WordPress-nya. Kemudian dilanjutkan dengan nama file yang akan digunakan. Selanjutnya komen yang ini digunakan untuk mengekstraksi file yang telah di-download dengan langsung mengekstraksi filenya dengan ekstensi tar.gz. Nah, apabila telah semua terinstall dan terekstraksi, kemudian mengcopy semua isi directory yang ada di dalam home, /username itu Ubuntu. Maksudnya semua yang file di dalam sini akan diekstraksi ke dalam directory HTML di dalam WordPress. Kemudian kita masuk ke dalam directory var/www/html. Kemudian merename index.html menjadi index.html.bk. Kemudian melakukan rename pada wp-config sample menjadi wp-config.php yang akan digunakan sebagai fitur untuk login ke dalam WordPress-nya. Kemudian wp-config.php digunakan untuk mengedit atau memasukkan atau mengupdate semua MySQL yang telah di-set tadi ke dalam PHP. Mungkin dapat kita contohkan. Di sini menggunakan pertama masuk ke dalam directory var/www/html. Kemudian masuk ke dalam directory wp directory config.php. Ketika masuk ke dalam directory database-nya, kemudian kita menambahkan beberapa konfigurasi yang telah dilakukan pada virtual machine yang kedua, itu yang pada database server. Nah, di sini harus sesuai dengan apa yang telah dijalankan di database server di virtual machine pada database server. Itu dimulai dengan nama database, nama user database, password database, dan selanjutnya apabila telah tersetting dengan baik,
Maka dapat di-save dengan menekan Ctrl X. Apabila sudah eh, terkonfigurasi dengan baik sesuai dengan perintah yang telah diberikan, maka kita dapat meng-cross check apakah telah jalan dengan baik, yaitu dengan men-search API address /admin/install.php. Copy IP address di sini karena saya telah menginstal WordPress ke dalam virtual machine saya, maka tampilannya akan menunjukkan sudah menginstalasi. Maka saya langsung diarahkan ke login page-nya. Nah, di sini karena saya telah melakukan instalasi dan melakukan sign up pada WordPress-nya, maka saya akan langsung login ke dalam WordPress yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Nah, dapat dilihat instalasi WordPress pada virtual machine 1 telah sukses. Di sini saya telah membuat sebuah sampel WordPress yang telah dibuat. Ini merupakan sebuah demo untuk hasil dari perancangan WordPress sebelumnya. Ini merupakan IP address website dari WordPress saya dengan email sebagai berikut. Email ini digunakan sebagai administrator. Nah, begini. Baik, begitulah paparan dari tentang bagaimana menginstalasi WordPress pada virtual machine di dalam cloud computing. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.